Berikut adalah cerita drama tentang seorang gadis cantik yang menarik perhatian tuan majikannya. Judul Di Balik Layar Istana. Bab 1, Kehadiran Sang Gadis. Di sebuah kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota besar, berdiri megah sebuah villa bergaya klasik. Villa itu milik seorang pengusaha muda bernama Arga. Pria tampan dan kaya raya yang dikenal gas dan penuh disiplin. Namun di balik sikapnya yang dingin, tersembunyi seorang pria yang sebenarnya kesepian. Suatu hari, seorang gadis bernama Laila datang melamar pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di villa itu. Laila adalah gadis cantik sederhana dengan kulit sawo matang, rambut panjang hitam, dan senyumnya yang hangat. Kepribadiannya yang ceria langsung menarik perhatian para pekerja lain di villa, termasuk Tuan Arga. Laila diterima bekerja, namun Tuan Arga yang perfeksionis sulit menerima kehadirannya. Ia merasa Laila terlalu ceroboh karena beberapa kali membuat kesalahan kecil, seperti menumpahkan kopi di ruang kerja atau salah menyiapkan jadwal. Namun, setiap kali Arga hendak memarahinya, Laila selalu meminta maaf dengan tulus dan menunjukkan usaha keras untuk memperbaiki kesalahan. Perlahan, Arga mulai melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Laila. Gadis itu memiliki semangat yang tulus dan hati yang bersih. Laila ternyata bukan gadis biasa. Ia berasal dari keluarga terpandang yang mengalami kebangkrutan, sehingga ia terpaksa bekerja untuk menghidupi dirinya dan adiknya. Arga tanpa sengaja mengetahui hal ini saat melihat Laila berjualan makanan kecil di pasar pada hari libur. Perasaan iba bercampur kagum mulai tumbuh di hati Arga. Namun, ia menyadari bahwa posisinya sebagai majikan membuatnya harus menjaga jarak. Di sisi lain, Laila merasa semakin tertekan karena mulai menyadari perasaannya terhadap Arga. Hubungan mereka semakin rumit ketika hadir sosok Karina, seorang wanita cantik dari kalangan elit yang ingin mendekati Arga. Karina merasa Laila adalah ancaman dan berusaha membuatnya dipecat. Namun, setiap upaya Karina justru memperkuat ikatan antara Arga dan Laila. Dalam sebuah momen genting, ketika villa menghadapi krisis karena masalah bisnis, Laila membuktikan kesetiaannya dengan membantu menyelesaikan masalah tersebut. Tuan Arga semakin yakin bahwa Laila adalah orang yang pantas untuk berada di sisinya. Bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai pendamping hidup. Arga akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Laila di taman belakang villa, tempat di mana mereka pertama kali berbicara secara mendalam. Meskipun Laila sempat ragu karena perbedaan status mereka, Arga meyakinkannya bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan. Cerita mereka berakhir dengan pernikahan sederhana yang penuh kebahagiaan. Laila yang dulu hanya seorang gadis biasa, kini menjadi istri dari pria yang ia cintai. Sementara Arga menemukan kembali makna kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Berikut kelanjutan cerita Di Balik Layar Istana. Setelah pernikahan, Laila dan Arga memulai kehidupan baru mereka sebagai suami istri. Awalnya tidak mudah bagi Laila untuk beradaptasi dengan kehidupannya sebagai istri seorang pengusaha ternama. Ia sering merasa canggung dalam acara-acara sosial, apalagi Karina yang masih menyimpan rasa iri, terus mencoba menyingkirkan Laila dengan mempermalukannya di depan orang-orang. Namun, Laila tidak menyerah. Dengan dukungan penuh dari Arga, ia mulai belajar tentang etika, manajemen, dan cara menghadapi tekanan. Semangatnya untuk belajar dan kerendahan hatinya membuat banyak orang mulai menerima dan menghormatinya. Di sisi lain, Arga juga berubah. Ia yang sebelumnya dingin dan terlalu fokus pada pekerjaan, kini menjadi lebih hangat dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Hubungan mereka menjadi kekuatan baru yang membuat Arga semakin sukses dalam bisnisnya. Namun, kebahagiaan mereka diuji ketika seorang pria misterius muncul di kehidupan mereka. Pria itu adalah Bayu, mantan tunangan Laila yang tiba-tiba kembali setelah bertahun-tahun menghilang. Bayu membawa kabar bahwa keluarganya sedang mengalami kesulitan besar dan meminta bantuan Laila. Laila yang berhati lembut merasa bersalah karena pernah meninggalkan Bayu di masa sulitnya. Meski demikian, ia tidak memberitahu Arga tentang pertemuan mereka karena takut menimbulkan konflik. Namun, kebohongan kecil ini akhirnya terungkap ketika Karina memanfaatkan situasi untuk memecah belah hubungan mereka. Arga merasa dikhianati. Meski Laila mencoba menjelaskan bahwa ia hanya ingin membantu tanpa ada perasaan lebih kepada Bayu, Arga sulit mempercayainya. Mereka sempat bertengkar hebat, dan Laila memilih meninggalkan villa untuk sementara waktu, kembali ke rumah kecilnya di desa. Selama perpisahan mereka, baik Arga maupun Laila menyadari betapa dalam cinta mereka.
Arga mulai mencari tahu lebih banyak tentang pertemuan Laila dan Bayu. Setelah menyelidiki, ia mengetahui bahwa Laila hanya ingin membantu keluarganya tanpa ada niat lain. Arga pun datang ke desa untuk meminta maaf. Di tengah hujan deras, ia menemukan Laila sedang membantu seorang tetangga tua yang sakit. Melihat ketulusan hati istrinya, Arga merasa sangat bersalah telah meragukan cinta Laila. "Maafkan aku, Laila. Aku terlalu egois dan tidak percaya padamu. Aku tidak ingin kehilanganmu," kata Arga dengan penuh penyesalan. Laila yang masih mencintai Arga akhirnya memaafkannya. Mereka kembali ke villa bersama, dengan janji untuk selalu jujur dan saling mendukung di masa depan. Setelah kembali bersama, Arga dan Laila memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti keluarga Laila dahulu. Mereka bekerja bersama, membangun masa depan yang lebih baik, tidak hanya untuk mereka berdua, tetapi juga untuk banyak orang. Karina, yang akhirnya menyadari bahwa upayanya untuk memisahkan mereka sia-sia, memutuskan untuk meninggalkan kota itu. Sedangkan Bayu, setelah mendapatkan bantuan dari Laila dan Arga, memulai hidup baru di tempat lain. Hubungan Arga dan Laila semakin kuat, dan mereka membuktikan bahwa cinta sejati dapat mengatasi semua rintangan. Akhir yang bahagia. Villa yang dulu hanya menjadi simbol kekayaan, kini dipenuhi dengan cinta dan kehangatan. Laila tidak lagi hanya menjadi seorang istri bagi Arga, tetapi juga sahabat dan mitra hidup yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka. Berikut pengembangan lebih lanjut dari cerita Di Balik Layar Istana, bab rahasia di balik yayasan. Yayasan yang didirikan oleh Laila dan Arga berkembang pesat dalam waktu singkat. Dengan fokus membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak, yayasan itu menarik perhatian banyak orang. Namun di balik keberhasilan ini, ada ancaman baru. Seorang pengusaha saingan Arga, Pak Bram, merasa tersaingi karena yayasan tersebut juga menarik banyak dukungan dari klien yang dulu bekerja sama dengannya. Diam-diam, Bram menyusun rencana untuk menjatuhkan Arga dan mencoreng nama yayasan. Salah satu langkahnya adalah menyusupkan seseorang ke dalam yayasan sebagai pengurus. Orang ini Sinta, seorang wanita ambisius yang pandai berbicara, berpura-pura ingin membantu yayasan. Namun, ia sebenarnya ditugaskan untuk mencuri data keuangan dan merusak reputasi Arga. Bab 11. Ketegangan baru. Laila mulai merasa ada yang aneh dengan Sinta. Meskipun Sinta selalu tersenyum dan ramah, Laila sering memergoki Sinta berbicara di telepon dengan nada mencurigakan. Laila pun mulai menyelidiki, tetapi usahanya tidak mudah karena Sinta sangat licik. Di sisi lain, Arga yang sibuk dengan bisnisnya mulai kurang memperhatikan apa yang terjadi di yayasan. Ia bahkan sempat mengabaikan peringatan Laila, menganggap itu hanya kecurigaan berlebihan. Hal ini membuat Laila merasa sendirian dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata. Puncaknya, sebuah laporan palsu tentang penyalahgunaan dana yayasan tersebar luas di media. Nama Arga dan Laila tercoreng, dan banyak donatur mulai menarik dukungan mereka. Bab 12. Kebenah kekacauan itu, Laila menemukan bukti bahwa Sinta adalah dalang di balik laporan palsu tersebut. Namun, saat ia mencoba memberitahu Arga, Sinta berhasil memutarbalikkan keadaan dan membuat Laila terlihat seperti orang yang tidak kompeten. Laila merasa putus asa, tetapi ia tidak menyerah. Dengan bantuan salah satu staf lama yayasan yang setia, ia berhasil mendapatkan rekaman percakapan Sinta dan Bram. Dalam rekaman itu, mereka membahas rencana untuk menghancurkan yayasan dan mengambil alih klien Arga. Rekaman ini menjadi senjata bagi Laila untuk membuktikan kebenaran. Dengan cerdas, ia mengatur pertemuan dengan donatur dan media, serta memperdengarkan rekaman tersebut. Sinta dan Bram akhirnya terungkap, dan nama Arga serta yayasan kembali bersih. Setelah insiden itu, Arga menyadari bahwa ia telah mengabaikan insting Laila dan terlalu fokus pada bisnisnya sendiri. Ia meminta maaf kepada Laila dan berjanji untuk lebih terlibat dalam yayasan serta kehidupan mereka bersama. Laila, yang telah melalui banyak cobaan, merasa bahwa hubungan mereka kini lebih kuat dari sebelumnya. Bersama, mereka memutuskan untuk memperluas yayasan, menjadikannya sebuah lembaga global yang membawa manfaat bagi lebih banyak orang. Bab 16. Masa depan yang cerah. 5 tahun berlalu, Laila dan Arga kini memiliki 2 anak, seorang putri bernama Aluna dan seorang putra bernama Arya. Kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan dan cinta. Yayasan mereka telah membantu ribuan anak di seluruh negeri, menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Di villa mereka yang kini terasa lebih hangat,
Laila sering mengingat perjalanan panjangnya dari seorang gadis biasa menjadi seorang istri, ibu, dan sosok yang dihormati di masyarakat. Ia tahu, semua ini tidak mungkin terjadi tanpa perjuangan dan cinta yang tulus antara dirinya dan Arga. Dan meski hidup mereka kini lebih damai, Laila dan Arga tetap siap menghadapi apapun yang datang. Karena mereka tahu, bersama mereka bisa mengatasi segalanya. Berikut kelanjutan cerita di balik layar istana. Bab 16. Bayangan masa lalu. Meskipun hidup Arga dan Laila terlihat sempurna, bayangan dari masa lalu kembali menghantui mereka. Suatu hari, Arga menerima sebuah surat misterius yang berisi ancaman terhadap keluarganya. Surat itu menyebutkan nama seseorang yang telah lama dilupakan Arga, Bayu, mantan tunangan Laila. Bayu yang dahulu pergi untuk memulai hidup baru, ternyata belum sepenuhnya lepas dari masa lalunya. Ia kini terlibat dalam masalah serius dengan kelompok kriminal yang menggunakan namanya untuk memeras keluarga Arga. Surat itu menuntut uang dalam jumlah besar dengan ancaman mencelakai anak mereka jika tidak dipenuhi. Perjalanan berbahaya. Arga memutuskan untuk tidak melibatkan polisi demi melindungi keluarganya. Ia meminta bantuan seorang teman lamanya, Johan, yang merupakan mantan anggota militer, untuk menyelidiki ancaman ini. Johan menemukan bahwa kelompok tersebut adalah sindikat yang bergerak di bawah tanah, terkenal dengan cara mereka memanfaatkan orang-orang yang memiliki utang besar seperti Bayu. Laila, meski takut, memutuskan untuk menemui Bayu secara langsung. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa Bayu membiarkan namanya digunakan oleh kelompok kriminal itu. Dalam pertemuan yang penuh emosi, Bayu mengaku bahwa ia dipaksa bekerja untuk kelompok tersebut karena keluarganya masih dalam ancaman. Laila merasa kasihan pada Bayu, tetapi ia tahu bahwa keselamatan keluarganya harus menjadi prioritas utama. Ia dan Arga mulai menyusun rencana untuk menghentikan sindikat tersebut dengan bantuan Johan. Bab 11, Jebakan di Tengah Malam. Arga dan Johan memutuskan untuk menjebak pemimpin sindikat, seseorang yang dikenal dengan nama Rama. Mereka berpura-pura setuju dengan tuntutan sindikat dan mengatur pertemuan di lokasi yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Laila yang tidak bisa diam saja, diam-diam ikut terlibat dengan menyamar sebagai pelayan di lokasi pertemuan. Ia ingin memastikan bahwa semuanya berjalan lancar meskipun Arga melarangnya. Namun, situasi menjadi kacau ketika Rama menyadari jebakan tersebut. Pertemuan berubah menjadi konfrontasi berbahaya. Dalam kekacauan itu, Laila berhasil merekam percakapan Rama yang mengungkapkan kejahatan sindikatnya. Bukti ini akhirnya digunakan oleh Johan untuk melibatkan polisi dan membongkar sindikat tersebut. Bab 16, Luka dan Pemulihan. Setelah operasi itu, Arga terluka ringan akibat bentrokan, sementara Laila merasa trauma karena keterlibatannya dalam situasi berbahaya. Namun, keberhasilan mereka menghentikan sindikat memberikan rasa lega yang luar biasa. Bayu, yang akhirnya bebas dari ancaman, memutuskan untuk meninggalkan kota dan memulai kehidupan baru yang benar-benar jauh dari masa lalunya. Arga dan Laila menyadari bahwa pengalaman ini telah menguji cinta dan keberanian mereka. Mereka memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama anak-anak mereka, meninggalkan urusan bisnis dan yayasan untuk sementara waktu demi memulihkan diri. Bab 11. Kehidupan yang lebih bermakna. Keluarga mereka kini lebih harmonis dari sebelumnya. Laila dan Arga belajar menghargai setiap momen kecil dalam hidup, dari sarapan bersama hingga mendampingi anak-anak mereka bermain di taman. Yayasan mereka tetap berjalan dengan dukungan tim yang mereka percayai, dan banyak anak yang terus terbantu berkat kerja keras mereka. Di malam-malam yang tenang, Laila sering merenungkan perjalanan hidupnya. Dari seorang gadis biasa, ia telah melalui begitu banyak cobaan dan perubahan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah cintanya pada Arga, yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar baginya. Arga di sisi lain merasa bersyukur memiliki Laila sebagai pendamping hidupnya. Ia tahu bahwa tanpa keberanian dan ketulusan Laila, mereka mungkin tidak akan pernah mencapai titik ini. Bab 20, Harapan Baru. Beberapa tahun kemudian, Aluna dan Arya, anak-anak mereka, tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan penuh empati. Aluna mulai menunjukkan minat untuk melanjutkan pekerjaan di yayasan, sementara Arya bermimpi menjadi pengusaha seperti ayahnya. Laila dan Arga merasa bahwa perjalanan hidup mereka telah memberikan fondasi yang kuat bagi masa depan anak-anak mereka. Mereka berdua sepakat untuk terus mendukung mimpi-mimpi anak mereka,
sembari menikmati masa tua dengan penuh cinta dan kedamaian. Berikut kelanjutan cerita Di Balik Layar Istana. Warisan yang abadi. Seiring waktu, Aluna dan Arya semakin menunjukkan potensi mereka. Aluna yang kini telah berusia 21 tahun menjadi mahasiswa jurusan psikologi. Ia mulai aktif dalam yayasan, memberikan sesi konseling kepada anak-anak yang trauma akibat kemiskinan atau kekerasan. Sikapnya yang lembut dan penuh empati mengingatkan semua orang pada Laila di masa muda. Arya, yang baru berusia 18 tahun, mulai belajar tentang dunia bisnis dari Arga. Ia sering menemani ayahnya dalam rapat-rapat penting, dan meskipun masih muda, ia memiliki visi besar untuk mengembangkan perusahaan keluarga mereka ke arah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Laila dan Arga bangga melihat anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan peduli terhadap orang lain. Namun, mereka juga tahu bahwa setiap generasi akan menghadapi tantangannya sendiri. Bab 2. Ancaman baru. Di tengah kebahagiaan mereka, sebuah tantangan baru muncul. Salah satu proyek besar perusahaan Arga, pembangunan kompleks bisnis ramah lingkungan, mendapat penolakan dari sebuah organisasi lingkungan. Organisasi tersebut yang dipimpin oleh seorang pria bernama Malik, menuduh proyek tersebut merusak ekosistem lokal meskipun Arga telah memastikan semua langkah perlindungan lingkungan dilakukan. Situasi ini memicu perdebatan besar di media. Malik, seorang aktivis muda yang sangat berpengaruh, terus menyerang reputasi perusahaan Arga. Arya, yang mulai aktif dalam manajemen proyek, merasa terpukul oleh kritik tersebut. Laila memutuskan untuk bertemu dengan Malik secara langsung. Dalam pertemuan itu, ia mendengar alasan Malik yang ternyata mengalami trauma akibat proyek serupa di masa kecilnya yang menghancurkan kampung halamannya. Laila menyarankan kepada Arga dan Arya untuk mengundang Malik berdiskusi dan menawarkan kerjasama dalam meningkatkan transparansi proyek mereka. Meski awalnya skeptis, Malik akhirnya setuju untuk bekerja sama setelah melihat niat baik keluarga mereka. Bab 2 PD, Persahabatan Baru. Kolaborasi dengan Malik membawa banyak perubahan positif. Proyek ramah lingkungan Arga kini menjadi contoh nasional tentang bagaimana pembangunan bisa berjalan beriringan dengan pelestarian alam. Arya yang awalnya cenderung ambisius, belajar banyak dari Malik tentang pentingnya mendengar suara masyarakat lokal. Aluna di sisi lain memanfaatkan kesempatan ini untuk mengadakan program edukasi lingkungan bagi anak-anak di yayasan. Program tersebut mendapat sambutan luar biasa, membuat yayasan mereka semakin dikenal. Bab 24. Perjalanan spiritualitas. Di tengah kesibukan mereka, Laila mulai merasakan panggilan untuk melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku adalah berkah besar, dan ia ingin membagikan kebijaksanaan serta pengalaman hidupnya kepada orang lain. Dengan dukungan Arga, Laila memulai perjalanan spiritual ke berbagai daerah untuk memberikan seminar motivasi, khususnya kepada perempuan dan anak-anak muda. Ia berbicara tentang pentingnya keberanian, cinta, dan kejujuran dalam menghadapi hidup. Perjalanan ini membuat Laila semakin dikenal sebagai sosok inspiratif. Bahkan ia ditawari untuk menulis sebuah buku tentang kisah hidupnya. Buku itu menjadi bestseller, menginspirasi banyak orang di seluruh negeri. Setelah bertahun-tahun melalui berbagai tantangan, keluarga Arga dan Laila mencapai titik di mana mereka bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Aluna dan Arya kini telah dewasa, siap melanjutkan pekerjaan yang telah dibangun oleh orang tua mereka. Arga memutuskan untuk pensiun dari dunia bisnis dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan Laila. Mereka sering menghabiskan hari-hari mereka dengan berjalan-jalan di kebun belakang villa, berbicara tentang masa lalu dan mimpi-mimpi yang pernah mereka bangun bersama. Kita telah melalui banyak hal, Laila, tapi aku tidak akan mengubah satupun dari itu, kata Arga suatu malam. Laila tersenyum, menggenggam tangan suaminya. Aku juga. Semua ini, termasuk luka-luka di masa lalu, telah membawa kita ke tempat ini. Dan aku bersyukur. Mereka menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasa damai dengan hidup mereka yang penuh makna. Epilog. Di masa tua mereka, villa yang dulunya hanya menjadi simbol kekayaan, kini menjadi tempat penuh cinta, persahabatan, dan harapan. Yayasan mereka tetap menjadi mercusuar bagi banyak orang yang membutuhkan, sementara Aluna dan Arya melanjutkan warisan keluarga dengan dedikasi penuh. Berikut kelanjutan cerita, Di Balik Layar Istana, Bab 26, Generasi Baru,
Tantangan baru. 10 tahun berlalu, Aluna kini menjadi psikolog terkenal yang berdedikasi pada anak-anak dan keluarga kurang mampu. Sementara itu, Arya telah mengambil alih sebagian besar kendali perusahaan keluarga dan sukses memperluas bisnisnya ke tingkat internasional dengan prinsip keberlanjutan. Meskipun Aluna dan Arya telah tumbuh menjadi individu yang mandiri, mereka menghadapi tantangan baru yang menguji nilai-nilai yang telah ditanamkan oleh orang tua mereka. Aluna dan perjuangan cinta. Dalam perjalanan membantu anak-anak di daerah pedalaman, Aluna bertemu dengan Haris, seorang dokter muda yang bersemangat. Mereka bekerja sama membantu masyarakat setempat dan perlahan cinta tumbuh di antara mereka. Namun, Haris berasal dari keluarga sederhana dan merasa ragu apakah ia bisa menjadi bagian dari kehidupan Aluna yang penuh sorotan. Di sisi lain, Aluna merasa bingung karena Haris enggan berbicara tentang perasaannya di tengah tekanan masyarakat yang mulai membandingkan hubungan mereka dengan standar keluarga besar Aluna. Laila, yang mengetahui kegelisahan putrinya, memberikan nasihat yang bijaksana. Cinta sejati tidak diukur dari status, tapi dari ketulusan dan kemampuan untuk saling mendukung. Dengarkan hatimu, Aluna. Dengan dukungan keluarganya, Aluna memutuskan untuk memperjuangkan cintanya. Ia dan Haris akhirnya menikah dalam sebuah upacara sederhana yang penuh makna, memulai perjalanan mereka bersama sebagai pasangan yang saling melengkapi. Sementara itu, Arya menghadapi tantangan besar di dunia bisnis. Seorang pesaing baru, Gavin Corporation, mulai mengancam keberlangsungan proyek-proyek ramah lingkungan miliknya. Gavin, yang dipimpin oleh seorang pria ambisius bernama Victor, tidak segan menggunakan cara-cara kotor untuk merebut pasar. Arya mencoba melawan dengan tetap memegang prinsip kejujuran, tetapi situasinya semakin sulit ketika beberapa klien utama memutuskan untuk bekerja sama dengan Gavin. Arga yang sudah pensiun dari dunia bisnis memberikan saran kepada Arya. Kadang, bertahan dengan prinsip adalah perjuangan tersulit, tapi ingat, integritas adalah warisan terbesar yang bisa kamu tinggalkan. Arya memutuskan untuk melawan bukan hanya dengan strategi bisnis, tetapi juga dengan membuktikan bahwa prinsip keberlanjutan dan etika adalah masa depan dunia usaha. Ia meluncurkan kampanye besar-besaran yang melibatkan komunitas dan pelanggan untuk mendukung proyek-proyeknya. Dengan kerja keras, Arya berhasil memenangkan kembali kepercayaan klien, dan Gavin Corporation akhirnya terungkap menggunakan praktik tidak etis yang membuat reputasi mereka hancur. Bab 27, Warisan Keluarga yang Kuat. Di tengah semua tantangan itu, Laila dan Arga merasa bangga melihat anak-anak mereka membawa nilai-nilai keluarga ke tingkat yang lebih tinggi. Mereka tahu bahwa Aluna dan Arya tidak hanya meneruskan apa yang telah dibangun, tetapi juga menambahkan sentuhan badi mereka untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Laila, yang kini lebih banyak menulis buku dan memberikan seminar, sering menekankan pentingnya cinta dan keberanian dalam setiap hubungan. Arga, meskipun lebih sering di rumah, tetap menjadi sosok yang memberikan nasihat bijak bagi anak-anak dan cucu-cucunya. Villa mereka kini menjadi tempat berkumpul keluarga besar, penuh tawa dan cerita. Laila dan Arga merasa bahwa perjalanan hidup mereka, meskipun penuh tantangan, adalah bukti bahwa cinta dan ketulusan bisa mengatasi segalanya. Epilog, siklus kehidupan. Ketika Laila dan Arga menikmati masa tua mereka menyadari bahwa perjalanan hidup tidak pernah benar-benar berakhir. Nilai-nilai yang mereka tanamkan akan terus hidup melalui Aluna, Arya, dan generasi mendatang. Di malam terakhir tahun itu, keluarga mereka berkumpul di taman villa, menyalakan kembang api kecil untuk merayakan kebersamaan mereka. Laila memandang Arga dan berkata, "Kita telah melewati begitu banyak hal, dan aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa semua ini." Arga menggenggam tangan Laila, menatap keluarganya yang penuh cinta. "Ini adalah hasil dari semua perjuangan kita. Aku hanya berharap mereka akan terus menjaga apa yang telah kita mulai." Langit malam dihiasi kembang api, dan tawa bahagia memenuhi udara. Perjalanan mereka mungkin sudah mendekati akhir, tetapi cinta mereka akan tetap hidup selamanya, menjadi cahaya yang menerangi kehidupan orang-orang yang mereka tinggalkan. Akhir cerita. Berikut kelanjutan cerita di balik layar istana dengan lebih banyak intrik dan ketegangan. Bab 28, Ancaman di balik bayangan. Di tengah kebahagiaan keluarga, sebuah ancaman baru muncul dari masa lalu yang tak terduga. Salah satu mantan rekan bisnis Arga, Andika, yang dulunya adalah mitra terpercaya,
kembali dengan dendam tersembunyi. Andika merasa bahwa kesuksesan Arga dicapai dengan mengorbankan kesempatan yang dulu seharusnya menjadi miliknya. Andika mulai menyusupkan pengaruhnya dalam proyek-proyek yang dikelola Arya. Ia menggunakan cara licik untuk merusak kepercayaan klien utama terhadap perusahaan mereka. Dalam waktu singkat, reputasi perusahaan mulai terancam, dan Arya menemukan dirinya berada di bawah tekanan besar. Sementara itu, Laila mulai merasa ada sesuatu yang salah ketika salah satu proyek yayasan mereka, sebuah program edukasi untuk anak-anak pedalaman, tiba-tiba kehilangan pendanaan. Setelah menyelidiki lebih jauh, Laila menemukan bahwa Andika juga berada di balik sabotase tersebut. Bab 29. Andika memanfaatkan segala cara untuk mempermainkan keluarga mereka. Ia menyewa seorang hacker profesional untuk meretas sistem perusahaan Arya, mencuri data penting, dan menggunakannya untuk menyebarkan informasi palsu ke media. Tidak hanya itu, ia juga mencoba mendekati Aluna secara tidak langsung melalui jaringan teman-temannya, berusaha menanamkan rasa tidak percaya pada keluarga mereka. Laila menyadari bahwa mereka tidak bisa membiarkan situasi ini terus berlanjut. Ia memutuskan untuk bertemu Andika secara langsung. Dalam pertemuan itu, Laila menghadapi Andika dengan ketegasan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Andika, apapun yang kau coba lakukan, kau tidak akan pernah bisa menghancurkan keluarga ini. Kami telah melalui lebih banyak dari yang bisa kau bayangkan. Katanya dengan tatapan tajam. Namun, Andika tersenyum licik. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu lawan, Laila. Ini baru permulaan, aliansi tak terduga. Merasa bahwa mereka membutuhkan bantuan lebih, Laila dan Arya memutuskan untuk meminta bantuan dari Malik, aktivis lingkungan yang kini menjadi teman dekat mereka. Malik memiliki jaringan yang luas, termasuk ahli forensik digital dan pengacara yang tangguh. Bersama-sama, mereka menyusun rencana untuk menjebak Andika. Malik menggunakan pengaruhnya di media untuk memantau langkah-langkah Andika. Sementara Arya bekerja dari dalam untuk memperkuat sistem keamanan perusahaan dan mengumpulkan bukti-bukti sabotas. Aluna, yang merasa tidak ingin hanya menjadi penonton, juga memutuskan untuk membantu. Ia memanfaatkan koneksinya di dunia psikologi untuk mencari tahu lebih banyak tentang latar belakang dan motif pribadi Andika. Bab 31. Konfrontasi di tengah malam. Rencana mereka mencapai puncaknya ketika Arya berhasil memancing Andika ke sebuah pertemuan bisnis palsu. Pertemuan itu sebenarnya adalah jebakan yang dirancang untuk merekam pengakuan Andika tentang semua perbuatannya. Namun, saat malam itu tiba, Andika membawa pengawalnya yang bersenjata. Situasi berubah menjadi tegang ketika pengawal Andika menangkap basah salah satu orang Malik yang menyamar sebagai teknisi. Laila yang diam-diam hadir di lokasi, mengambil risiko besar untuk menghentikan kekacauan. Dengan keberanian luar biasa, ia menghadapi Andika secara langsung dan memaksa pengawalnya untuk mundur dengan ancaman menghubungi polisi yang sudah berada dalam posisi siaga di luar. Bab 2. Kebenaran yang terungkap. Setelah kejadian itu, semua bukti yang dikumpulkan Malik, Arya, dan timnya dipublikasikan. Rekaman pengakuan Andika, laporan forensik digital, serta saksi-saksi yang terlibat berhasil membuka kedok Andika di mata hukum. Andika akhirnya ditangkap, dan segala pengaruh buruknya dihentikan. Reputasi keluarga Arga dipulihkan, dan proyek-proyek mereka kembali berjalan dengan lancar. Kebangkitan baru. Setelah ancaman itu berlalu, keluarga Arga dan Laila memutuskan untuk memperkuat kerjasama mereka. Yayasan Laila kini menjadi lebih besar, dan fokus pada pendidikan digital, sementara Arya membawa perusahaan ke arah yang lebih progresif dengan kolaborasi bersama komunitas lokal dan aktivis. Aluna memulai program terapi komunitas, membantu keluarga yang terdampak oleh konflik sosial dan ekonomi, sebuah warisan dari perjalanan hidup ibunya. Laila dan Arga, meskipun sudah semakin tua, tetap menjadi pilar kekuatan dan kebijaksanaan bagi keluarga mereka. Epilog, cahaya yang abadi. Di sebuah malam tenang, Laila dan Arga duduk di beranda villa mereka, memandangi langit malam yang penuh bintang. Kita telah melalui begitu banyak badai, kata Laila pelan, menggenggam tangan Arga. Tapi kita juga menciptakan begitu banyak cahaya, Laila, jawab Arga sambil tersenyum. Mereka tahu bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi cinta, keberanian, dan ketulusan telah membuat perjalanan mereka menjadi bermakna. Dan mereka yakin bahwa warisan itu akan terus hidup dalam hati keluarga mereka untuk generasi yang akan datang.
Berikut adalah penutupan cerita di balik layar istana. Bab 34. Perdamaian dalam kehidupan. Setelah semua badai yang mereka lalui, kehidupan keluarga Laila dan Arga akhirnya mencapai titik kedamaian yang utuh. Aluna dan Haris menemukan keseimbangan dalam hidup mereka sebagai pasangan yang saling mendukung dalam karier masing-masing. Aluna melanjutkan misi sosialnya, sementara Haris mendirikan klinik gratis di pedalaman membantu masyarakat yang membutuhkan. Arya yang telah tumbuh menjadi pemimpin visioner, memimpin perusahaan keluarga menuju era baru. Dengan kebijakan inovatif dan komitmen pada keberlanjutan, ia menjadikan perusahaan sebagai simbol integritas di dunia bisnis. Keberhasilannya membuat Arga bangga, karena ia tahu bahwa Arya telah mewarisi nilai-nilai yang ia junjung tinggi. Bab 35, Villa yang Kehidupan. Villa keluarga mereka yang dulunya menjadi saksi bisu perjalanan cinta Laila dan Arga, kini telah menjadi pusat kehidupan keluarga besar. Setiap akhir pekan, villa itu dipenuhi oleh suara tawa cucu-cucu mereka, yang berlarian di taman sambil bermain. Laila sering duduk di bawah pohon favoritnya, membaca buku atau bercerita kepada cucunya tentang masa-masa ketika ia pertama kali bertemu dengan Arga. Kisah perjuangan mereka menjadi inspirasi bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka, mengajarkan bahwa cinta dan keteguhan hati mampu mengatasi segala rintangan. Bab perpisahan yang indah. Di usia mereka yang semakin senja, Laila dan Arga memutuskan untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada Aluna dan Arya. Mereka ingin menikmati sisa hidup mereka dengan sederhana, menjalani hari-hari tanpa beban. Pada suatu pagi yang cerah, Laila dan Arga duduk bersama di beranda, memandang keindahan taman yang mereka rawat bersama selama bertahun-tahun. Dengan lembut, Arga berkata, "Laila, kau adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Setiap detik yang kuhabiskan bersamamu adalah kebahagiaan yang tak ternilai." Laila tersenyum, matanya berbinar penuh cinta. "Kau juga, Arga. Hidup ini penuh dengan cobaan, tapi aku tidak akan mengubah satu pun dari perjalanan kita." Hari itu menjadi hari terakhir mereka bersama. Laila dan Arga ditemukan tertidur berdampingan di kursi taman mereka. Tangan mereka masih saling menggenggam. Mereka pergi dengan damai, meninggalkan dunia ini dengan cinta yang abadi. Epilog, kehilangan Laila dan Arga membawa kesedihan mendalam bagi keluarga mereka, tetapi juga menjadi momen refleksi yang penuh makna. Aluna dan Arya memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan baru atas nama kedua orang tua mereka, yang didedikasikan untuk pendidikan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Yayasan itu menjadi simbol cinta dan warisan yang tak tergantikan dari Laila dan Arga. Villa keluarga mereka tetap menjadi tempat berkumpul, penuh dengan kenangan indah dan semangat kebersamaan. Generasi baru keluarga mereka tumbuh dengan membawa nilai-nilai cinta, keberanian, dan ketulusan yang telah diwariskan oleh Laila dan Arga. Meski fisik mereka telah tiada, cahaya mereka akan terus hidup dalam hati orang-orang yang mereka cintai. Akhir cerita. Cerita di balik layar istana memiliki pesan motivasi yang mendalam yang dapat diambil dari perjalanan hidup para tokoh utama. Berikut beberapa motivasi utama dari cerita tersebut. 1. Cinta dan keberanian. Mampu mengatasi segala rintangan. Laila dan Arga menunjukkan bahwa cinta yang tulus dapat bertahan menghadapi segala cobaan. Baik itu perbedaan latar belakang, tekanan sosial, hingga konflik bisnis yang besar, cinta mereka tetap menjadi kekuatan utama yang mempersatukan keluarga dan mengatasi setiap tantangan. Motivasi. Jangan pernah takut untuk memperjuangkan cinta dan kebaikan. Dengan keberanian dan keteguhan hati, segala rintangan bisa dilalui. 2. Nilai-nilai yang baik adalah warisan terbesar. Laila dan Arga tidak hanya mewariskan kekayaan materi kepada anak-anak mereka, tetapi juga nilai-nilai seperti kejujuran, cinta, kerja keras, dan peduli terhadap sesama. Nilai-nilai inilah yang menjadi pondasi kuat bagi Aluna dan Arya untuk melanjutkan perjuangan keluarga mereka. Motivasi. Warisan terbaik bukanlah harta, tetapi nilai dan pelajaran hidup yang dapat membimbing generasi mendatang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kekuatan untuk bangkit dari masa lalu. Laila, yang berasal dari latar belakang sederhana, membuktikan bahwa masa lalu bukanlah penghalang untuk menciptakan masa depan yang cerah. Dengan kerja keras, ketulusan, dan keberanian, ia berhasil mengubah hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Motivasi, masa lalu tidak menentukan siapa Anda. Keberanian untuk bermimpi dan berusaha akan membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Integritas.
akan selalu menang. Arya menghadapi banyak godaan untuk mengambil jalan pintas dalam dunia bisnis. Tetapi ia memilih untuk memegang teguh prinsip kejujuran dan keberlanjutan. Meskipun awalnya terasa sulit, integritasnya pada akhirnya membuatnya menang atas pesaing yang tidak etis. Motivasi, tetaplah jujur dan berpegang pada prinsip Anda, meskipun jalannya terasa berat. Kebenaran dan integritas akan selalu menang pada akhirnya. Kehidupan adalah perjalanan yang bermakna. Perjalanan Laila dan Arga mengajarkan bahwa hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi setiap momen, baik itu bahagia maupun penuh tantangan, adalah bagian dari kisah yang membuat hidup bermakna. Pada akhirnya, cinta dan hubungan yang tuluslah yang akan meninggalkan jejak abadi. Motivasi, hargai setiap momen dalam hidup, baik suka maupun duka. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk siapa Anda dan warisan yang akan Anda tinggalkan. Memberi dan berbagi adalah kehidupan yang sesungguhnya. Laila dan keluarganya menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari apa yang mereka miliki, tetapi juga dari apa yang mereka berikan kepada orang lain. Yayasan mereka menjadi bukti nyata bagaimana berbagi dapat mengubah hidup banyak orang. Motivasi. Berbagi tidak hanya membuat hidup orang lain lebih baik, tetapi juga membawa kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup Anda sendiri. Cerita ini menginspirasi kita untuk hidup dengan penuh cinta, keberanian, dan makna. Meski hidup penuh tantangan, selalu ada peluang untuk tumbuh, belajar, dan meninggalkan jejak yang indah bagi orang-orang di sekitar kita.